Baik, kali ini kita akan ngebahas tentang autofill pada Microsoft Excel. Autofill itu apa? Autofill itu adalah sebuah fitur pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengisi data secara otomatis sesuai dengan pola yang kita tentukan sendiri. Panjang banget ya. Oke. Ini aja deh, secara ringkas autofill ini adalah cara bagaimana untuk mengisi data pada Microsoft Excel itu secara otomatis. Ya, itu adalah autofill. Nah, untuk cara daripada autofill itu sendiri bagaimana? Ya, di sini akan kita coba ngebahas tentang cara daripada autofill itu sendiri. Ada 4 langkah. Nah, yang pertama itu adalah kita isikan data minimal 2 data saja pada Excel ya. Di selnya itu 2 aja kita isi. Kemudian yang kedua, kita blok kedua sel tersebut. Kemudian yang ketiga, kita arahkan kursor pada sudut kanan bawah area yang kita blok tersebut ya. Kemudian yang terakhir itu adalah setelah kita arahkan nanti ada muncul tanda plus ya, kemudian kita drag ya. Drag itu apa? Itu adalah kita klik kiri tahan kemudian tarik. Kita langsung aja untuk praktek di aplikasinya, yaitu Microsoft Excel 2019 yang ikonnya mayoritas warna hijau seperti ini. Kalau yang 2010 masih ada warna putihnya. Nah, kita langsung aja klik 2 kali shortcut pada desktop. Nah, setelah muncul terbuka, kita klik yang blank workbook. Nah, langsung aja kita coba bahas tentang autofill itu sendiri. Ini tampilannya saya coba perbesar dulu. Nah, untuk autofill sendiri nanti coba tulis dulu untuk formatnya seperti ini ya. Kita tulisnya nanti ke kanan aja ya, mulai dari sel A1 kemudian B1 C1 dan seterusnya. Kalau mau bikin di posisi lain ya atau sel lain juga nggak apa-apa. Nah, ini kita biasakan dari sel yang paling atas ini, yaitu A1 ya. Kemudian di sebelah nomor ini kita tulis di sini adalah ganjil. Nah, kemudian di sebelahnya adalah genap, sebelahnya lagi adalah hari, kemudian di sebelahnya hari dalam format bahasa Inggris days ya, kemudian bulan, kemudian bahasa Inggrisnya month ya, kemudian tahun. Kayaknya nggak perlu dalam bahasa Inggris karena format tulisannya itu adalah angka. Kemudian satu lagi di sini tanggal aja, tanggal. Nah, kira-kira ada sekitar 6, 7, 8, 9 ya, 9, ada 2, 4, 6, 8, 9 ya, ada 9 format yang akan kita coba bahas tentang autofill. Nah, autofill itu seperti yang dibahas tadi, itu adalah mengisi secara otomatis ya pada sel-sel di Microsoft Excel. Nah, kita mau coba tulis nih begini, angka 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Kalau pada Microsoft Excel itu cukup gampang, kita pakai autofill. Jadi kalau ada 100 baris, kita cukup autofill, kita tarik aja nih ya, udah selesai. Tapi kalau pada Microsoft Word itu kita harus ketik manual 1, kemudian di bagian sel bawahnya lagi itu kita tulis 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi nggak ada pengisian otomatis. Kalau di Excel ada. Contohnya begini ya. Kita kembali lagi ke gambar yang tadi, itu angka pertamanya itu adalah isi minimal 2 data ya pada Microsoft Excel-nya, yaitu pada selnya ini minimal 2 data. Saya contohin di sini, nomor pertama itu adalah 1, kemudian di bawahnya adalah 2. Cukup 2 aja. Jadi nggak perlu 3 sel atau lebih, cukup 2 ini aja yang kita isi. Nah, kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita blok kedua sel tersebut ya. Sel ini dengan sel ini kita blok ya. Cara blok itu klik kiri tahan tarik nih, kita klik kiri tahan tarik, cukup 2 ini aja, jangan lebih. Kalau lebih ya berarti 3 ya. Nah ya, jadi cukup 2 aja, kita blok kedua sel ini. Itu langkah kedua tadi di gambar tadi. Nah, langkah ketiga ya, itu kita arahkan ke bagian sudut kanan bawah area blok. Ini adalah area blok, kita arahkan ke sudut kanan bawahnya, yaitu di bagian yang ada titik ini, titik hijau ini ya. Saya perbesar sedikit lagi untuk mempertegasnya. Nah, oke ya, ada titik di sini ya, kita arah ini kursor ini bentuk kursor standarnya bentuknya tanda tambah berwarna putih tebal ya, sedangkan saat kita arahkan ke bagian titik ini dia akan berubah menjadi tanda tambah
berwarna hitam seperti ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan langkah terakhir di gambar tersebut ya. Setelah muncul tanda plus seperti ini ya, plus seperti ini ya. Nah, kemudian kita drag itu klik kiri, tahan dan tarik. Nah, kita coba kita isi ini, kita tinggal tarik sampai nomor yang kita mau. Nah, seperti ini ya, kita coba isi ada 10 seperti ini ya. Jadi kalau dalam Excel kita nggak perlu kita ketik manual ya, kita nggak perlu lagi ketik 1 enter 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya. Kalau misalnya datanya ada 200 capek ya ketiknya ya. Nah, jadi tinggal autofill aja. Nah, kemudian yang di sebelahnya, oh ya, autofill ini itu nggak hanya mengisi secara otomatis ke bawah, tapi nyamping juga bisa. Contoh gini, ini saya tulis 1, di sebelahnya tulis 2 ya, kita blok kedua selnya nih, kita blok kedua selnya, arahkan ke sudut kanan bawah area blok yang ini, ke bagian titik ini, kemudian kita tarik ya ke samping bisa. Jadi nggak hanya ke atas saja tapi ke samping juga bisa ya. Jadi intinya tuh pokoknya dua sel yang kita isi. Kalau langkau gimana? Bisa gini, 1 2 ya, kita bloknya 3 nih ya, bentuknya nanti seperti ini, ada langkaunya juga. Oke, itu kira-kira. Oke, kita lanjut, kita bahas lagi ya. Kemudian kita mengisi ganjil ini angka yang ganjil, contohnya 1 kemudian 3. Nah, 2 angka awal ini kita tentuin sendiri ya, sesuai dengan ketentuan yang kita mau. 1 kemudian 3 kita arahkan ke sudut kanan bawahnya, kemudian kita tarik. Nah, tergantung banyaknya deh, mau bikin ada 100 baris silahkan coba aja nanti. Nah, genap mulai dari angka 2 kemudian 4 ya, kita blok ya, arahkan ke titik di bagian sudut kanan bawah area blok, tarik ke bawah. Oke, hari misalnya mau hari Senin, kemudian Selasa ya, kita blok 2 selnya, arahkan ke sudut kanan bawah, tarik, dia mengisi secara otomatis ya. Senin kemudian Selasa, setelah itu Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya. Kalau kita langkau gimana harinya juga bisa. Misalnya kita di sini habis Senin langsung Kamis nih, Minggu, nah seperti ini. Nah, dia jadi langkau harinya, habis Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, selisihnya 3 hari. Senin ya, habis itu Selasa, Rabu, Kamis, habis Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 harinya dan seterusnya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu gitu ya, selisihnya 3. Jadi nggak mesti berurutan ya, hari apapun nggak masalah. Nah, di sini Senin dan Selasa tarik. Nah, dalam bahasa Inggris ya, misalnya untuk kita mulai di hari Senin deh, Monday, kemudian di hari Selasa Tuesday, kita blok ya, kemudian kita tarik dan seterusnya, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ya, kemudian Sunday dan seterusnya. Dia otomatis mengisi ya. Bulan misalnya nggak mesti dari Januari sih, mau dari bulan apa aja boleh, misalnya mulai dari bulan April, kemudian bulan Mei, kita blok 2 sel, kita arahkan ke sudut kanan bawah, tarik. Nah, oke ya, kita kembali lagi seperti kemarin, double klik di bagian kanan sel, kanan kolomnya, klik 2 kali. Oke. Dalam bahasa Inggrisnya bulan, kalau Januari sama aja tulisannya, cuman belakangnya Y. Kemudian Februari, oh ya sama seperti di bagian hari tadi, nggak mesti berurutan. Kalau mau dilangkau 2 bulan bisa, misalnya bulan Maret. Oke ya, Maret, Januari, Maret, selisihnya 3 bulan. Habis itu Januari baru 2 bulan, Maret, April, Mei, berarti nanti di sini Mei dan seterusnya. Oke. Nah, tahun bebas aja deh, misalnya mulai dari tahun 1990, habis itu 1993, selisihnya 3 tahun. Nah, kalau kita tarik, dia juga temennya nih kesini selisih 3 tahun, ke bawahnya 3 tahun dan seterusnya. Nah, untuk tanggal gimana ya? Tanggal untuk format penulisan tanggal pada Microsoft Excel itu kita menggunakan garis miring. Contoh,
Saya mau bikin tanggal 1 Januari tahun 1990, kira-kira formatnya seperti ini. 1/1/1990, enter. Kemudian data yang kedua saya mau isi misalnya tanggal 20 bulan 3 tahun 1990 ya. Ini selisihnya berapa hari nggak tahu nih, nggak tahu deh selisihnya berapa hari ya. Bisa kita hitung nanti kita setelah masuk rumus nanti di pertemuan berikutnya. Nah ini kita coba autofill langsung ya, dia nanti otomatis kira-kira nambahnya berapa hari ya. Di format ketiganya itu tanggal 6 bulan 6 tahun 1990 dan seterusnya, kita bisa cek di sini. Nah, kalau mau lebih lama lagi boleh di sini, misalnya di sini tahun 1992, selisihnya setahunan lebih, ini kita tarik, nah kira-kira jadinya seperti ini nanti. Oke, nah itu dia tadi tentang autofill ya. Autofill itu tadi adalah sebuah fitur pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengisi data secara otomatis sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan itu panjangnya. Nah kira-kira autofill ini itu untuk mempermudah kita dalam melakukan pengerjaan atau penginputan data pada Microsoft Excel. Contohnya tadi, kalau misalnya datanya ada ratusan data, kita nggak perlu ketik datanya mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ratusan. Jadi kita cukup tinggal tarik aja di bagian dengan cara autofill sendiri. Baiklah, untuk materi pada pertemuan kali ini sampai di sini tentang autofill. Kita lanjut di materi berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.